Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemahaman kami yang sangat banyak tidak pahamnya, belum pahamnya ya, tentang kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka, yang mana kesempatan ini sangat kami syukuri karena dengan kami menyampaikan nanti Bapak Pengawas Bina bisa mengetahui kekurangan kami dan kami mengharapkan binaan terus-menerus. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah di Sulawesi Rian dan Kepala Madrasah Bilalul Quran serta para ustaz-ustazah yang berkenan hadir untuk kita sama-sama berdiskusi di forum pagi hari yang barokah ini, insyaallah. Ya, sambil kita tunggu slide-nya. Ya, alhamdulillah saya di sini bersama Ustaz Anto akan memaparkan pemahaman tentang kompetensi lulusannya, standar kompetensi lulusan, yang mana pemahaman kami dan saya pribadi, nanti Pak Anto mungkin lebih paham, lebih senior ya. Ya, saya harapkan nanti penjelasan lebih rincinya nanti dari Ustaz Anto ya. Pemahaman saya, standar kompetensi lulusan dari kata gampang-gampangnya saja ya, kompetensi lulusan. Jadi bagaimana di madrasah, khususnya di madrasah sanawiyah, itu bagaimana kompetensi atau kemampuan yang diharapkan didapatkan oleh siswa di saat nanti mereka lulus dari madrasah sanawiyah. Kemampuan apa yang mereka miliki dan lulus mereka itu layak atau tidak ya. Layaknya itu di saat sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang nanti akan dipaparkan dalam kurikulum Merdeka ini. Ya, di mana ada 3 fokus yang kita lihat dalam standar kompetensi lulusan ini khususnya di madrasah sanawiyah. Yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz-ustaz sekalian, kita di sini bisa melihat bahwa dalam kurikulum Merdeka ini poin pertama yang harus dimiliki siswa di saat lulus dari madrasah sanawiyah nanti adalah mereka siap menjadi anggota masyarakat. Menjadi anggota masyarakat artinya diterima di tengah masyarakat. Bagaimana anggota masyarakat yang diterima? Yang diinginkan adalah yang beriman. Yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu akan terwujud dalam tingkah laku para alumni madrasah sanawiyah. Ya, berakhlak mulia. Karena apa? Yang ditanyakan oleh masyarakat nanti, oh begitu ya anak madrasah. Madrasahnya di mana? Dulu sekolahnya di mana? Nah, jadi kompetensi anak tersebut akan terlihat, ya. Ya, jadi itu yang diharapkan pertama adalah anak berakhlakul karimah. Kompetensi lulusan fokus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang Bapak Pengawas sampaikan tadi ya. Nilai-nilai Pancasila itu harus terwujud, terimplementasikan di tengah-tengah masyarakat oleh para alumni madrasah. Ya, khususnya madrasah sanawiyah. Nah, selama 3 tahun itu berhasilkan siswa itu mendapatkan kompetensi berupa nilai-nilai Pancasila, memiliki karakter Pancasilakah mereka. Itu kompetensi yang harus mereka miliki. Kemudian yang ketiga, fokusnya adalah penumbuhan kompetensi literasi. Ya. Artinya anak-anak setelah lulus dari madrasah, mereka tidak buta huruf, ya apalagi tidak bisa baca tulis ya. Namun literasi di sini maksudnya bukan hanya sekedar membaca dan menulis di buku saja, tetapi bagaimana membaca melalui media, komputer dan lain sebagainya. Kemudian numerasi. Ya, di sini penomoran angka.
Ya. Jadi jangan sampai banyak kita temukan anak-anak kita belum hafal perkalian 1 sampai 10 ya. Ya kadang kelas 3 sanawiyah pun masih bingung 9 kali 8 ngindang dulu ya. Ya kadang begitu. Dan jangan sampai mereka tidak bisa kita berikan itu. Dan di saat di tengah masyarakat nanti bukan hanya perkalian 1 sampai 10 yang harus mereka hafalkan jalan, hafal perkalian, bukan, maksudnya mereka bisa menjumlahkan angka-angka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermuamalah mereka paham. Ya menjumlahkan pirasul ya. Tidak bingung. Banyak anak-anak yang kita temukan remaja yang lulus madrasah pun kadang tidak paham dengan bagaimana menghitung-hitungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Proyek misalnya nanti ya, apalagi lulus aliyah nanti belum tahu bagaimana penghitungan ini itu, mereka sudah siap untuk bekerja. Jadi penghitungan di dunia kerja pun mereka kita harus siapkan. Itu numerasi ya. Mana ada Ustaz belum selesai tadi? Baik. Ya. Numerasi sains. Sains ini seperti IPTEK ya, jadi ilmu pengetahuan harus lengkap, bukan hanya tadi tentang agama, tentang ketuhanan, akhlak mulia, tapi tidak ada sainsnya, jadi harus lengkap. Dia pinter agama, juga pinter ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Ya, bagaimana mereka hidup bersosial di tengah masyarakat. Nah, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu insya Allah lengkap dari semua pelajarannya. Dan dalam semua pelajaran yang disampaikan itu harus 3 fokus ini bisa menjadi jalan untuk mereka mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan setelah lulus dari madrasah. Ya, bagaimana bersosial budaya dalam pelajaran IPS, nanti itu ada pembelajarannya ya. Untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut supaya mereka juga siap untuk mengikuti pendidikan misalnya di madrasah aliyah atau SMA. Yaitu 3 fokusnya tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian ada dalam standar kompetensi lulusan ini dia dirumuskan dalam 10 istilahnya seperti 10 indikator ya. Ya nanti ini akan saya sampaikan setengah, saya tanya setengah. Ya yang pertama yang mencintai Allah. Jadi sejak dia kelas 1, sejak kita baru terima anak-anak di madrasah sampai selama 3 tahun mereka di madrasah, kita harus menanamkan rasa cinta kepada Allah. Ya. Kemudian memahami keberadaan Allah, ya, Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, memahami ajaran agama Islam. Terlebih-lebih kita berada di madrasah ya. Ya, ajaran agama Islam secara moderat, melaksanakan ibadah secara rutin, mandiri sesuai tuntunan agama Islam, Berani menyatakan kebenaran, menyayangi dirinya, menyadari pentingnya keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani ya. Jadi dunia akhirat kita ajarkan mereka ya. Ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir batin. Ya, next. Yang kedua, mengekspresikan bangga terhadap diri sendiri. Jangan kita membiarkan anak-anak kita menjadi anak yang lemah. Ya, harus bisa menunjukkan bahwa diri mereka itu bisa. Ya, bangga terhadap identitas diri dan budayanya. Budaya kita bisa dibanggakan. Menghargai keragaman masyarakat dan budaya nasional. Ya, menghargai keragaman masyarakat dimulai dari madrasah. Mereka saling menghargai bersama teman, sehingga di saat keluar nanti mereka juga bisa menghargai sesama di tengah masyarakat. Terbiasa melakukan interaksi antar budaya, jadi tidak apa-apa sekali-sekali kita ajak mereka keluar ya, jalan-jalan ke Segini, praktek bahasa Inggris. Sampai di sana kita ajarkan mereka untuk menghargai perbedaan. Ya, bisa berinteraksi, ya, memberikan pengaruh baik terhadap dunia luar dan menerima pengaruh baik pula dari budaya luar. Menolak stereotip
dan diskriminasi, ya, menolak anggapan-anggapan buruk terhadap budaya-budaya lain. Ya, partisipasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, membiasakan perilaku peduli dan berbagi. Nah, hal-hal kecil ini bisa kita mulai dari kelas, bisa kita mulai dari madrasah. Di saat mereka berada di sekolah madrasah, kita biasakan mereka untuk peduli kepada teman, berbagi, yang dengan harapan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan dibawa ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan kehidupan mereka menuju dewasa nanti, SMA dan seterusnya. Serta kemampuan berkolaborasi lintas kalangan, ya. Di saat mereka berada di tengah kalangan-kalangan yang berbeda, mereka bisa berkumpul dan menerima kekurangan maupun kelebihan dari kalangan-kalangan lain. Yang keempat, membiasakan sikap bertanggung jawab. Ya, seperti kita membentuk OSIS itu adalah salah satu cara untuk kita memberikan tanggung jawab kepada anak. Apakah mereka bisa belajar untuk disiplin, bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan bertanggung jawab kepada anggota-anggota kelas mereka. Melakukan refleksi, berinisiatif, merancang strategi untuk pembelajaran dan pengembangan diri serta mampu beradaptasi dan menjaga komitmen untuk meraih tujuan. Yang kelima, menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan orisinal. Ya, anak-anak kita diharapkan setelah lulus nanti mereka bisa menyampaikan ide-ide apa yang mereka miliki dari diri mereka sendiri. Bukan ide orang lain yang itu seolah idenya, ya. Jadi mereka terbiasa untuk menyampaikan pendapat sehingga tidak menjadi orang yang kaku. Membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya. Ya, anak-anak dilatih untuk berkreasi sesuai kemampuannya. Jangan dipaksakan dia ahli bahasa Arab kemudian disuruh pergi ke Inggris, jangan, ya. Ya, jadi mereka diharapkan bisa berkreasi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau ahli bahasa Arab, suruh dia mengarang pakai bahasa Arab, semoga bisa jadi pengarang kitab, ya, amin, ya. Ya, itu kemampuan-kemampuan yang diharapkan, ya. Dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan, ya. Kita sampaikan ke anak-anak, hidup zaman now ini penuh tantangan. Kalau nggak kreatif, maka tidak akan mampu untuk hidup di zaman sekarang ini. Bukan hanya sekedar bagaimana untuk mencari makan dari kebun, ya, tapi hidup yang sekarang ini penuh tantangan. Kalian harus bisa menjadi orang yang bisa bersaing, harus menjadi manusia talenta, harus bisa menjadi manusia yang serba bisa, yang bisa melihat peluang. Itu yang kita harapkan bisa dimiliki kemampuan-kemampuan itu oleh siswa-siswa yang lulus dari madrasah sanawiyah. Yang tentunya harapan-harapan itu mulainya dari kita, ya, para pengemban amanah sebagai pendidik di madrasah. Ya, semoga dengan kurikulum merdeka ini anak-anak dengan penuh kemerdekaannya bisa terus kita kontrol, bisa terus kita kendalikan, dan kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu 5 hal tentang standar kompetensi lulusan yang saya paparkan. Pasti banyak kekurangan dan kebelumpahaman saya. Semoga nanti tim saya, Ustaz Anto, bisa menambahkan dan memperjelas lagi serta menyelesaikan dari yang ke-6 sampai yang ke-10. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kritik dan saran nanti sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Pengawas. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh ustazahnya tadi, masalah SKL, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan
ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan SKL pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan madrasah ini adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, yang ini yang disampaikan oleh Bu Ustazah tadi, yang 3 poin yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah sikap, terus keterampilan dan pengetahuannya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua tingkat perkembangan peserta didik, terus yang ketiga kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur ini maksudnya adalah jalur sekolah formal atau non formal. Jalurnya ada yang formal dan ada yang non formal. Nah, kalau jenjang ini ada yang SD, MI, MTS sampai yang A, dan jenis pendidikannya. Dasar perumusan standar lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan. Nah, standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan dalam pembangunan atau pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, maka kalau kita menyusun kurikulum itu, kita harus memperhatikan betul tentang dasar perumusan standar lulusan ini. Nah, lingkup standar kompetensi lulusan. Lingkupnya ada standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar madrasah difokuskan. Nah, kalau difokuskan ini tadi sudah dijelaskan secara jelas sama Bu Haja. Nah, untuk yang ini tidak perlu saya ulangi. Mungkin untuk standar kompetensi lulusan ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau yang tadi untuk standar kompetensi lulusan itu sudah dijelaskan sama Bu Ustazahnya dengan jelas dan rinci. Kalau yang saya cuma awalnya saja untuk standar kompetensi lulusan, pengertiannya itu dan manfaat apa yang harus kita gunakan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi tentang SKL, standar kompetensi lulusan, yang sudah disampaikan oleh dua narasumber, Ustaz Anto dan Ustazah Isnaini. Alhamdulillah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana standar kompetensi lulusan pada kurikulum Merdeka ini. Kita akan lanjutkan kepada materi kedua, yaitu tentang standar isi PAI dan bahasa Arab tingkat MTS. Ini akan disampaikan oleh Ustaz Mahibullah dan Ustaz Saiful Muslim. Kepada mereka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita hormati pengawas bina, Bapak Kepala MTS Al-Islah Usulian, dan Kepala MTS Al-Quran yang kita hormati, semua rekan-rekan guru yang di Al-Quran maupun di MTS Al-Islah Usulian yang saya hormati. Alhamdulillah, disyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berdiskusi tentang kurikulum merdeka. Baiklah, kami ditugaskan, mohon maaf ini bukan ke materi ya, pembaca materi ya. Pembaca materi. Kenapa saya bilang itu? Karena mungkin saya pribadi belum begitu paham tentang kurikulum merdeka ini, sehingga saya mengatakan sekedar pembaca materi ya, materi. Nanti lebih jelasnya, lebih gamblangnya akan disampaikan oleh pengawas atau nanti rekan-rekan teman-teman yang senior ini ya, terutama Bu Aja. Lihat dari kemarin sudah lengkap rangkumannya. Bahkan dia sendiri kan rangkumannya, jawaban sudah siap. Insyaallah dia nanti yang membantu kita. Baiklah, selanjutnya tadi sudah dibahas, telah dibacakan atau dipaparkan tentang SKL. Yang sekarang ini adalah tugas saya dengan Pak Nur Ipul. Ini tepat ya. Pertama saya kurang tahu IT, alhamdulillah pasangan saya Pak Ipul ya. Dan kepada dia lihat nih. Selanjutnya, adapun standar ini adalah bagian daripada 8 standar yang harus ditempuh oleh satuan pendidikan. Maka kita di lembaga pendidikan ini harus menempuh yang namanya 8 standar. Salah satunya adalah standar isi. Yang pertama ya, ini peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, dari sedini mungkin sudah ada peraturan pemerintah tentang standar-standar tersebut ya. Lanjut ya, ini pasal 1 menjelaskan dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, ini harus kita sama-sama buat agar ketika kita menyampaikan suatu materi kepada anak didik kita supaya lebih terarah, supaya lebih pas, jangan kita ngambang ya dalam menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Sehingga nantinya setelah dengan demikian maka tercapailah nanti standar kelulusan ya, dengan materi-materi yang sudah kita rangkul. Lanjut ke ini pasal 2. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini yang maksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. 3. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan muatan wajib. Nah, di sini di standar di sini ada istilah muatan wajib ya, di mana muatan wajib itu
Ini adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan warganegaraan, bahasa, dan seterusnya. Ini bagian daripada muatan wajib yang harus kita ketahui. Pun. Nah, setelah kita tujuan ya, pengertian standar isi. Pengertiannya ini, standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan dirumuskan meliputi sikap ya. Nah, setelah kita menyampaikan materi kepada anak-anak didik kita, bagaimana sikap perilakunya itu harus yang kita lihat, kita nilai. Di samping dia punya pengetahuan, perlu juga sikap. Dengan 3 aspek ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus sejalan ya. Sikapnya baik, pengetahuan juga baik, dan keterampilan dalam pembelajaran ini juga nilainya bagus, sehingga nanti bisa dia menjadi anak peserta didik kita tuntas ya, tuntas baik sikapnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensi yang sudah dirumuskan ke dalam standar isi, setiap mata pelajaran, materi, dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Lanjut. Tujuan standar isi ya. Tujuan standar isi, rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya. Kualitas pendidikan yang ada di madrasah. Dengan adanya standar isi itu, maka kita punya kualitas ya. Itu yang kita harapkan, ada kualitas peserta didik, kemampuan peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsinya adalah fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi. Nah, ini fungsi atau manfaat daripada standar isi. Sebagai pedoman, sebagai acuan guru dalam menyampaikan atau memberikan materi kepada peserta didik ya, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya standar isi ini bisa kita memberikan materi dan sekali lebih terarah, lebih lebih terstruktur ya, materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Manfaatnya apa? Manfaat daripada standar isi, Bapak Ibu, kita lihat manfaat standar isi ini adalah sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional. SNP. Manfaat standar isi adalah memudahkan mengembangkan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang dan pendidikannya. Penyusun standar isi dilakukan dengan ini kan penyusunannya ya, penyusunan standar isi ya. Penyusunan standar isi dilakukan dengan yang pertama adalah merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai standar kompetensi lulusan. Melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran peserta didik pada setiap jenjang. Ini penyusunan standar isi. Yang ketiga, merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi.
serta mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup pembelajaran. Nah, ini mungkin bentuk daripada penyusunan standar isi yang harus kita pahami. Nanti selanjutnya mungkin dibacakan oleh Pak Guru. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf juga, benar yang dikatakan sama Ustadz Mif tadi. Jadi kita di sini sekedar pembaca materi, bukan pemateri. Nah, kebetulan tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Ustadz Mif, dan sekarang saya tinggal melanjutkan isi sesuai KMA. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian standar isi, fungsi, dan lain sebagainya. Dan kebetulan punya saya di sini cuma 2 baris mungkin, cuma 2 lembar mungkin. Nah, pengembangan standar isi PAI dan bahasa Arab di MTS difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik memiliki sikap, perilaku, akhlak karimah dan moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sahih. Sebenarnya tadi ini sudah dijelaskan sama pengawas semuanya ya. Artinya pengembangan pola pikir peserta didik itu sehingga kurikulum ini berubah-ubah. Sudah dijelaskan sebenarnya, cuma kita ulang lagi, kita baca ulang. Kemudian yang ketiga, penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal, hablunallah maupun horizontal, hablun nas. Kemudian yang keempat, penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang kelima, penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam. Terus yang keenam, penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama. Karena biar bagaimanapun bahasa Arab adalah bagian daripada agama Islam. Kemudian yang kedua, ruang lingkup materi diturunkan berdasarkan mata pelajaran. Yang pertama A, bahasa Arab pada madrasah sanawiyah. Komunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau biasa dikenal dalam bahasa Arab istima', kemudian berbicara, kalam, kemudian membaca, qiraah, dan menulis atau kitabah. Untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat mendalami agama dan berkomunikasi sehari-hari dalam lingkup keluarga, lingkungan sekitar dan nasional. Kemudian yang B, unsur kebahasaan, bunyi, kata dan makna berupa wacana, lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan keluarga, kehidupan madrasah, kehidupan sosial di lingkungan sekitar, dan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aspek pengetahuan yang diperlukan untuk melancarkan kecakapan berbahasa. Kemudian yang terakhir, fungsi sosial tindak tutur kompleks dalam konteks kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat yang merupakan bentuk performansi bahasa yang digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan nasional. Nah, inilah pembahasan. Nah, inilah sekilas pembahasan
tentang standar isi. Jadi iya mata pelajaran bahasa Arab. Sengaja saya tidak cantumkan pelajaran lain ya. Iya, karena ini kebetulan saya pegang bahasa Arab gitu. Dan ini perlu kita ketahui kenapa dia sedikit. Ini namanya matan ini ya kalau kita belajar kitab. Kalau mau sarannya nanti sama pengawas. Itu dia yang menyarankan ya. Kita cukup baca matanya nanti disarankan sama pengawas biar lebih komplit pengetahuan kita semua. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.